2, 3, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Elsa Yohana, NIM 183 akan menjadi moderator pada kelompok 4 yang berjudul menganalisis transaksi ekspor-impor pada PT Pelindo. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Rizka Rahmadania, Fitrianti yang NIM 006 dan Fadilah NIM 007 dan Andini Dimaharani NIM 010 dan Dina Yuliana NIM 109, Cindy Dwi NIM 132 dan Zahratul Fitria 135 dan saya sendiri Elsa Yohana dengan NIM 183. Dan saya persilakan untuk kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Pada kasus kali ini yakni PT Pelindo. Pada PT Pelindo menunjukkan bahwa kemacetan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 2025 merupakan dampak dari ketidakkeseimbangan antara lonjakan arus peti kemas internasional dengan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang tersedia. Faktor utama penyebab masalah ini meliputi keterbatasan akses jalan darat, kapasitas dermaga dan peralatan bongkar muat yang belum optimal, serta kurangnya integrasi data operasional antar pemangku kepentingan logistik. Permasalahan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran transaksi ekspor-impor, seperti keterlambatan dokumen ekspor, peningkatan biaya tambahan, gangguan pada proses kepabeanan, serta resiko kerugian ekonomi, terutama bagi komoditas mudah rusak. Sebagai upaya penanganan, Pelindo melakukan langkah strategis berupa pembangunan akses jalan baru, peningkatan kapasitas dermaga dan peralatan, penerapan digitalisasi serta logistik, serta penerapan slot booking untuk truk. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi arus barang, serta memperlancar proses ekspor-impor Indonesia. Next. Untuk pengertian transaksi ekspor-impor, menurut Wulandari dan Lubis tahun 2019, transaksi ekspor-impor adalah kegiatan jual beli barang atau jasa lintas negara yang melibatkan eksportir, importir, otoritas kepabeanan, pelabuhan, perusahaan angkutan, serta lembaga keuangan. Inti transaksi ini adalah pertukaran barang dengan nilai komersial yang disertai dokumen resmi, misalnya invoice, packing list, bill of lading, dan untuk agar sah secara hukum dan bisa dijamin pembayarannya, misalnya lewat letter of credit. Next. Untuk pengaturan di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, yakni mengatur tata laksana keluar masuk barang, kewajiban dokumen, serta bea cukai. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yakni yang berbunyi mengatur aktivitas bongkar muatan di pelabuhan. Untuk ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berbunyi terkait perizinan ekspor-impor, API, NIKS atau larangan pembatasan barang. Yang selanjutnya yakni standar internasional seperti UCP 600, aturan internasional untuk letter of credit. Next. Kaitan kasus PT Pelindo, yakni yang pertama lonjakan arus peti kemas pada 2025 pada tahap 1 sekitar 2,1 juta dari 2004, yakni teosus. Dampaknya yakni tekanan pada kapasitas terminal, perpanjangan waktu bongkar muatan, resiko penumpukan kontainer. Next. Untuk masalah kedua yakni masalah dokumen, terjadi mismatch antara invoice, bill of lading, dan cost
Atom Declaration. Akibatnya pencairan LC tertunda, yakni gangguan arus kas bagi eksportir dan importir. Next. Kaitan kasus yang berikutnya yakni implikasi hukum. Regulasi kepabeanan sudah jelas, namun implementasi di lapangan terkendala. Yakni yang pertama, kurangnya sinkronnya koordinasi antar pihak, yakni pihak pelindo, bea cukai, dan forwarder, dan bank. Yang kedua, yakni potensi sengketa administrasi dan keterlambatan proses kepabeanan. Next. Selanjutnya yakni terkait perjanjian dasar atau sales contract. Perjanjian dasar atau sales contract merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan utama dalam transaksi ekspor-impor. Kontrak ini sendiri bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh eksportir maupun importir. Isi kontrak ini memuat rincian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari. Perjanjian ini juga menjadi dokumen acuan dalam penyusunan berbagai dokumen turunan seperti commercial invoice, packing list, bill of lading, dan letter of credit. Next. Dalam sales contract sendiri terdapat berbagai unsur. Yang pertama yakni mengisikan terkait identitas para pihak untuk mengetahui tentang nama, alamat, serta legalitas eksportir dan importir yang terlibat dalam sebuah transaksi. Kemudian dari deskripsi barang menjelaskan terkait jenis, kualitas, kuantitas, spesifikasi teknis, dan standar mutu barang yang diperjualbelikan. Kemudian tercantum juga terkait nilai harga dan mata uang yang berisikan nilai barang yang telah disepakati beserta jenis valuta asing yang digunakan, misalnya US dollar atau euro. Kemudian syarat penyerahan yakni menentukan tanggung jawab dan titik berpindahnya risiko dari penjual ke pembeli, misalnya di FOB, JIF, atau JFR. Waktu dan cara pengiriman menuliskan bahwasanya kapan jadwal pengapalan dimulai, tenggat waktu pemuatan barang di pelabuhan, serta moda transportasi apa yang akan dipakai. Kemudian next. Ada syarat pembayaran, yakni bentuk pembayaran seperti letter of credit, telegraphic transfer, atau documentary collection. Yang kemudian ada force majeure clause, yakni klausul keadaan kahar yang melindungi pihak-pihak dari kewajiban kontrak akibat peristiwa yang terjadi di luar kendali seperti adanya bencana alam, perang, ataupun kebijakan pemerintah. Kemudian ada juga penyelesaian sengketa yang menentukan forum hukum atau arbitrase yang akan digunakan, misalnya arbitrase internasional ataupun arbitrase nasional atau BANI. Yang terakhir adalah insurance clause, yakni pengaturan pihak yang bertanggung jawab menanggung biaya asuransi barang selama proses pengiriman. Dari sales contract sendiri memiliki sebuah kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yakni memberikan kepastian hukum dengan mendefinisikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara jelas. Kemudian menjadi pedoman resmi dalam proses kepabeanan itu sendiri, proses pengiriman, serta pencairan pembayaran melalui perbankan. Sales contract sendiri juga mengurangi resiko kesalahpahaman terkait kualitas barang, jumlah, ataupun syarat pengiriman. Dan sales contract ini menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan prestasi. Kelemahannya sendiri, sales contract ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi pelabuhan, cuaca, dan kebijakan pemerintah. Dan juga sering muncul sengketa apabila klausul force majeure itu tidak dirumuskan dengan jelas. Misalnya terkait adanya kemacetan dari lajur pelabuhan, kemudian biaya tambahan seperti demurrage, detention, biaya storage, itu sering menimbulkan konflik tanggung jawab yang ditetapkan antara itu harus ke eksportir atau ke importir. Kemudian kelemahannya yang terakhir yakni proses penegakan kontrak di forum internasional ini itu memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Next. Dalam studi kasus PT Pelindo itu sendiri terjadi beberapa hambatan, yakni lonjakan arus peti kemas internasional itu terjadi 2,1 juta
Teus di Pelabuhan Tanjung Priok, yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan ketidakseimbangan kapasitas infrastruktur, sehingga arus logistik terganggu dan berpotensi menghambat pelaksanaan sales kontrak. Dampaknya, antara eksportir dan importir itu terjadi adanya masalah dokumen, biaya tambahan, resiko barang mudah rusak, serta implikasi hukum. Sebagai bentuk mitigasi, PT Pelindo ini merespon dengan langkah strategis seperti pembangunan akses jalan baru menuju ke pelabuhan, meningkatkan kapasitas dermaga, serta menyerapkan sistem digitalisasi data logistik. Selain itu, sistem loss booking untuk truk diterapkan juga agar arus keluar masuk pelabuhan lebih tertib. Upaya ini tidak hanya mendukung kelancaran arus barang, tetapi juga secara langsung membantu pelaksanaan sales kontrak agar dokumen dan pembayaran dapat diproses tepat waktu. Next. Selanjutnya terkait prosedur transaksi ekspor-impor. Prosedur pembayaran biasanya akan dilakukan setelah eksportir menerima semua dokumen kegiatan ekspor-impor baik dokumen utama, dokumen pendukung maupun dokumen tambahan sesuai dengan dipersyaratkan dalam sales contract. Prosedur pembayaran akan didahului dengan prosedur verifikasi, negosiasi, akseptasi, dan kemudian pembayaran. Next. Berikut merupakan beberapa metode pembayaran dalam transaksi ekspor-impor. Yang pertama ada advance payment, di mana eksportir membayar sebagian atau seluruh harga sebelum barang dikirimkan. Metode ini memiliki kelebihan diantaranya aman bagi eksportir dan modal cepat cair, namun memiliki kekurangan yaitu resiko besar bagi importir jika barang tidak sesuai. Metode ini juga memiliki syarat umum yaitu adanya kepercayaan, izin dari pemerintah, dan likuiditas importir cukup. Metode yang kedua yaitu open account, di mana pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Kelebihan dari metode ini yaitu menguntungkan bagi importir dan biaya bank yang rendah. Kemudian untuk kekurangan dari metode ini yaitu risiko yang besar bagi eksportir jika importir gagal membayar. Dan selanjutnya ada syarat umum yang digunakan dalam menggunakan metode ini yaitu kepercayaan yang penuh dan regulasi negara tidak menghalangi pembayaran. Selanjutnya ada metode documentary collection atau WASL, di mana eksportir memerintahkan importir membayar sejumlah uang pada waktu tertentu dengan dokumen diserahkan melalui bank. Jenis dokumen ini seperti dokumen against payment atau DP dan DA, dokumen against acceptance. Kelebihan dari metode ini yaitu eksportir tetap menguasai barang hingga syarat terpenuhi, namun kekurangannya bank tidak menjamin pembayaran. Next. Metode selanjutnya ada letter of credit, di mana bank menjamin pembayaran jika dokumen sesuai dengan syarat LC. Kelebihan dari metode ini yaitu aman untuk kedua belah pihak dan ada fasilitas kredit, namun kekurangannya yaitu proses yang rumit, biaya tinggi, dan bank hanya memeriksa dokumen. Untuk metode yang terakhir ada consignment atau pembayaran konsinyasi. Metode ini barang dititipkan ke importir, kemudian dibayar setelah terjual. Kelebihan dari metode ini yaitu menguntungkan importir dan resiko modal yang rendah. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu resiko tinggi bagi eksportir dan tidak ada kepastian pembayaran. Next. Baik, selanjutnya yaitu pembiayaan ekspor dengan letter of credit syariah. Letter of credit syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Next. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembayaran yaitu yang pertama tingkat kepercayaan tinggi, metode sederhana dan fleksibel, misalnya open account. Yang kedua yaitu kepercayaan rendah, memerlukan jaminan, misalnya letter of credit.
Yang kedua yaitu resiko transaksi. Eksportir memilih metode yang meminimalisasikan resiko gagal bayar. Yang kedua yaitu importir memilih metode yang tidak membebani arus kas. Regulasi dan kebijakan negara, peraturan perbankan, pajak, dan kebijakan perdagangan tiap negara mempengaruhi metode yang diizinkan atau disarankan. Nilai transaksi, nilai kecil, metode sederhana seperti advance payment, nilai besar, metode dengan jaminan seperti LC. Teknologi keuangan, inovasi seperti blockchain dan smart contract menawarkan transaksi lintas negara yang lebih cepat, aman, dan transparan. Bentuk-bentuk dan ketentuan akad Letter of Credit of Syariah. Yang pertama yaitu akad wakalah bi al-uzra dengan ketentuan bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, bank melakukan penagihan kepada bank penerbit LC, selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi uzrah. Besar uzrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Yang kedua yaitu akad wakalah bi al-uzra dan hard dengan ketentuan bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, bank melakukan penagihan kepada bank penerbit LC, bank memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor. Bar uzrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Bank pembayaran uzrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam ahad antar ahad wakalah bi al-uzrah dan ahad hard, tidak dibolehkan adanya keterkaitan. Next. Yang ketiga yaitu akad wakalah bi al-uzrah dan mudarabah dengan ketentuan bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir, bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, bank melakukan penagihan kepada bank LC. Pembayaran oleh bank penerbit LC dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo. Pembayaran dari bank penerbit LC dapat digunakan untuk pembayaran uzrah, pengembalian dana mudarabah, penghasilan pembayaran bagi hasil. Bank uzrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Next. Dan yang keempat yaitu akad musyarakah dengan ketentuan bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir, bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor, bank melakukan penagihan kepada bank penerbit LC. Pembayaran oleh bank penerbit LC dapat dilakukan pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo. Pembayaran dari bank LC dapat digunakan untuk pembelian dana musyarakah dan pembayaran bagi hasil. Dan yang terakhir yaitu akad al-bai atau jual beli dan wakalah dengan ketentuan bank membeli barang dari eksportir, bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir, bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir. Yang terakhir yaitu pembayaran oleh bank penerbit LC dapat dilakukan pada saat dokumen diterima dan pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari adanya transaksi letter of credit syariah. Bagi bank sendiri, yang pertama sumber pendapatan dalam bentuk imbalan atau fil ujrah dari akad wakalah bil ujrah dan kafalah. Yang kedua, sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil al ujrah dan mudarabah. Dan yang ketiga, sumber pendapatan dalam bentuk imbalan atau fil ujrah dari akad wakalah bil al-ujrah dan hawalah. Bagi nasabah sendiri, nasabah menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai. Yang kedua, memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan atau penjaminan
Dan yang ketiga, akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Kaitannya dengan kasus PT Pelindo sendiri, PT Pelindo menunjukkan bahwa dalam pembiayaan ekspor menggunakan letter of credit syariah dengan akad wakalah bil ujrah, eksportir menunjuk bank syariah sebagai wakil untuk mengurus dokumen ekspor dan mengajukan klaim pembayaran. Namun terjadi keterlambatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang menyebabkan dokumen bill of lading terlambat terbit sehingga klaim pembayaran ke issuing bank tertunda. Hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan wakalah bil ujrah sangat bergantung pada kelancaran dokumen ekspor. Solusi yang dapat dilakukan sendiri yakni memperbaiki alur dokumen, misalnya melalui digitalisasi tanpa mengubah hakikat akad wakalah yang tetap sah secara syariah. Berikutnya yaitu pembiayaan impor dengan letter of credit syariah. Letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir atau beneficiary yang diterbitkan oleh bank, issuing bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ada pihak-pihak dalam letter of credit syariah. Yang pertama ada aplikan atau opener atau juga pembeli, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka letter of credit guna keperluan penjual atau eksportir. Yang kedua ada beneficiary atau penjual, ialah pihak yang berhak menerima pembayaran atas sebuah letter of credit. Yang ketiga ada issuing bank atau opening bank, yaitu bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu letter of credit untuk keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Yang keempat ada advising bank atau bank penerus, ialah bank yang menerima letter of credit sekaligus menyampaikannya kepada pihak penerima letter of credit atau seller. Lalu yang kelima ada confirming bank atau bank yang menjamin pembayaran, ialah bank kedua biasanya bertindak sebagai bank yang akan melakukan pembayaran apabila importer atau opening bank tidak membayar beneficiary. Yang keenam ada paying bank atau bank pembayar, adalah bank yang namanya tertera dalam letter of credit sebagai pihak yang akan melakukan pembayaran kepada beneficiary. Lalu yang ketujuh ada negotiating bank atau bank yang menegosiasi, ialah bank yang menyetujui untuk membeli vessel atau draft dari beneficiary dan namanya tidak tertulis dalam letter of credit. Bentuk dan ketentuan akad letter of credit impor syariah. Yang pertama, akad wakalah bil ujrah dengan ketentuan importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran bank yang diimpor. Yang kedua, impor bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Yang ketiga, besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Yang kedua ada akad wakalah bil ujrah dan court dengan ketentuan importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor. Yang kedua, importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Yang ketiga, besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase. Yang keempat, bank memiliki dana talangan kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Next. Akad wakalah bil ujrah yang keempat dan mubarah dengan ketentuan nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen
dan pembayaran. Yang kedua, bank dan importir melakukan akad mubarabah di mana bank bertindak selaku sahibul mal, menyerahkan modal kepada importir seharga barang yang diimpor. Yang kelima, akad wakalah bil ujrah dan hiwalah. Dengan ketentuan, importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang dan yang diimpor. Importir dan bank melakukan wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Yang keempat, hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. Next. Keunggulan letter of credit syariah. Di sini ada 4. Yang pertama, kepastian pembayaran. Eksportir terlindungi karena pembayaran dijamin oleh bank syariah. Yang kedua, kepatuhan syariah. Bebas dari bunga atau riba, akad jelas, margin atau ujrah ditentukan di awal. Yang ketiga, likuiditas importir. Importir bisa mendapatkan penangguhan pembayaran melalui akad mubarabah atau musyarakah. Yang keempat, fleksibilitas akad dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi jual beli, pembiayaan bersama atau jasa perwakilan. Next. Di sini ada resiko dalam letter of credit syariah. Yang pertama, resiko dokumen. Perbedaan atau kesalahan dokumen dapat menyebabkan penundaan pembayaran. Yang kedua, risiko negara. Adanya regulasi atau instabilitas politik negara ekspor dan impor. Yang ketiga, resiko nilai tukar fluktuasi kurs dapat mempengaruhi daya ekspor. Yang keempat, resiko syariah compliance. Jika akad tidak dijalankan sesuai prinsip syariah, bisa menimbulkan ketidaksesuaian fatwa. Next. Dengan kaitan kasus PT Pelindo, pada kasus PT Pelindo 2025 menunjukkan bahwa pembayaran impor dengan letter of syariah menggunakan akad wakalah bil ujrah, bank sebagai wakil importir untuk menerbitkan LC dan dapat dilanjutkan dengan mukabahah, penjualan kembali barang dengan margin. Kemacetan bongkar muatan di Pelabuhan Tanjung Priok mengakibatkan keterlambatan dokumen bill of lading, sehingga pencairan dana letter of credit tertunda. Dampaknya eksportir beresiko rugi, importir menanggung biaya tambahan, dan barang mudah rusak kehilangan nilai. Untuk menjaga kepatuhan syariah, penyesuaian dilakukan melalui tawid atau takaful, bukan denda berbasis bunga. Solusi yang diusulkan meliputi digitalisasi dokumen letter of credit dan integrasi sistem logistik dengan perbankan syariah agar proses tetap lancar meski barang fisik tertahan. Next. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, dipersilakan untuk Mas Syafiq.
terima kasih moderator. Mohon izin untuk bertanya kepada kelompok ini ya. Izin menyampaikan pertanyaannya. Kalau dokumen ekspor impor itu sudah diatur jelas oleh undang-undang, mengapa di lapangan itu masih sering terjadi mismatch antara invoice, kemudian bill of lading, sama custom declaration. Seperti itu untuk pertanyaan yang saya tanyakan. Atau mungkin bisa diulang kembali kalimatnya. Sudah jelas Mas Rafiq, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk Mbak Kafila. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya ke kelompok 4. Tadi kelompok 4 menjelaskan bahwa permasalahan yang berakibat pada pencairan letter of credit dan sales contract yaitu mismatch dokumen dalam perdagangan internasional. Yang kemudian PT Pelindo sendiri merespon dengan langkah strategis yaitu penerapan sistem digitalisasi logistik. Nah, jika digitalisasi logistik diyakini mampu mengurangi masalah tersebut, mengapa kok penerapannya masih berjalan lambat di banyak negara? Apa karena faktor teknologi atau ada resistensi dari pelaku industri tersendiri? Bagaimana pendapat dari kelompok 4? Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Silakan untuk penanya selanjutnya yaitu Mbak Eva Dewi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya untuk kelompok 4. Kan tadi menjelaskan mengenai sales contract yang digambarkan sebagai instrumen hukum yang memberi kepastian dan pedoman dalam ekspor impor. Namun, dalam kasus Tanjung Priuk, eksportir dan importir tetap menanggung rugi akibat kemacetan, biaya tambahan, dan barang rusak. Jadi, menurut kelompok 4, apakah sales kontrak benar-benar melindungi kedua belah pihak atau sebenarnya hanya memberi jaminan legal tanpa bisa menyelesaikan masalah praktis di lapangan? Apakah bisa difahami? Bisa Mbak Eva, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Mbak Fitria Rizky, bisa dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya izin bertanya ke kelompok 4. Tadi kan di PPT dijelaskan ya kalau documentary collection itu dibagi menjadi dua jenis. Ada documents against payment yang dimana importir itu harus membayar tunai untuk mengambil dokumen barang dan juga barangnya. Dan ada juga documents against acceptance yang dimana importir itu menerima dokumen dengan menandatangani wesel berjangka yang berarti setuju membayar di kemudian hari ya, dan sering disebut sebagai jalan tengah antara open account atau letter of credit. Namun dalam penjelasan di PowerPoint tadi juga disebut bahwa bank itu tidak menjamin pembayaran, hanya sekedar perantara dokumen. Nah, menurut kelompok 4, apakah metode ini tuh benar-benar memberikan perlindungan bagi eksportir atau malah justru menimbulkan ilusi keamanan yang mungkin tidak lebih baik daripada metode lainnya? Apakah bisa dipahami? Bisa Mbak Fitria, terima kasih. Baik, terima kasih untuk penanya. Dari kelompok kami akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai jawabannya.
Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Iva Dewi. Untuk pertanyaannya sendiri terkait sales kontrak yang digambarkan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan pedoman dalam ekspor impor. Tapi di kasus Tanjung Priok, eksportir dan importirnya itu tetap menanggung rugi akibat kemacetan, biaya tambahan, dan barang rusak. Pertanyaannya yakni, sales kontrak benar-benar melindungi kedua belah pihak atau sebenarnya hanya memberikan jaminan legal tanpa bisa menyelesaikan masalah praktis di lapangan? Begitu ya Mbak Iva pertanyaannya. Iya, Mbak. Baik. Jadi menurut kami ya, sales kontrak sendiri itu memang memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya yang jelas, kemudian dasar untuk penyusunan dokumen turunan dan pegangan jika terjadi sengketa. Tetapi kontrak ini tidak bisa mengendalikan faktor eksternal ya, seperti kayak kapasitas pelabuhan, cuaca, ataupun keterlambatan dari segi administrasi. Dalam kasus PT Pelindo, kontrak ini melindungi posisi hukum eksportir dan importir, tetapi tidak otomatis meniadakan biaya tambahan, demurrage, atau risiko dari barang rusak. Jadi, kontrak itu penting, tapi bukan solusi tunggal. Harus ada mitigasi tambahan yang diberikan. Dari PT Pelindo sendiri itu, mitigasi tambahan yang diberikan misalnya dari clause force majeure, yakni clause yang mengatur tentang keadaan luar biasa atau yang tidak bisa diantisipasi, seperti bencana alam atau perang yang bisa memengaruhi pelaksanaan kontrak. Jadi yang kedua dari asuransi barang yang melindungi barang dari kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman, serta dari sistem logistik yang kuat. Sistem yang dapat memastikan pengiriman barang itu efisien dan tepat waktu sehingga mengurangi risiko keterlambatan. Nah, dengan adanya mitigasi ini, eksportir dan importir itu dapat mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi ekspor impor itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar jaminan legal untuk masalah praktis gitu. Seperti itu jawabannya. Apakah bisa menjawab Mbak Iva? Bisa, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Safik. Yang pertanyaannya yakni, kalau dokumen ekspor impor itu sudah diatur jelas oleh undang-undang, kenapa di lapangan masih sering terjadi mismatch antara invoice, bill of lading, dan custom declaration? Apakah betul seperti itu, Mas Safik? Ya benar, Mbak Cindy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Safik, yakni jadi untuk dokumen ekspor impor ini masalahnya bukan di aturan, tapi di implementasinya. Proses ekspor impor melibatkan banyak faktor, yakni dari segi eksportir, importir, pelindo, bea cukai, bank, hingga forwarder. Kalau dari sistem antar pihak ini tidak sinkron, data bisa beda walaupun dokumennya sama. Contohnya, invoice-nya dari eksportir sudah sesuai dan data yang dimasukkan juga rapi dan jelas, tapi deklarasi kepabeanan input secara manual dan salah satu data itu keliru sehingga mengakibatkan pencarian LC tertunda. Ini kenapa digitalisasi logistik jadi solusi penting karena bisa menyatukan data operasional dalam satu platform agar tidak salah atau berkurang dalam dokumen ekspor importnya. Apakah bisa menjawab pertanyaan Mas Safik? Oh, jadi seperti itu ya Mbak Cindy. Baik, bisa cukup menjawab. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mas Safik. Menjawab pertanyaan dari Mbak Fafila terkait soal yang telah ditanyakan
Mengapa penerapan digitalisasi logistik yang diyakini mampu mengurangi mismatch dokumen dalam perdagangan internasional masih berjalan lambat di banyak negara? Apakah karena ada kendala teknologi atau resistensi dari pelaku industri? Apakah benar, Mbak Fadila? Benar, Mbak Fadila. Jadi keduanya secara teknologi digitalisasi butuh integrasi sistem antara banyak pihak. PT Pelindo, Bea Cukai, bank, forwarder, shipping line, integrasi ini rumit dan mahal. Di sisi lain ada resistensi karena sebagian pelaku masih nyaman dengan sistem manual, lebih fleksibel, bisa diatur dan tidak transparan. Digitalisasi membuat data lebih terbuka sehingga mengurangi peluang praktik yang tidak sesuai dengan prosedur. Jadi tantangan bukan sekedar teknis, tetapi juga budaya kerja dan kepentingan bisnis. Apakah bisa dipahami, Mbak Wafila? Oke, terima kasih sangat menjawab. Baik, sebelumnya mohon izin menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki tadi yang menanyakan terkait documentary collection yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu DP dan DA. Dan dokumen ini sering disebut sebagai jalan tengah antara open account dan LC. Namun, di materi juga disebutkan bahwa bank tidak menjamin pembayaran, namun hanya sebagai perantara dokumen. Kemudian Mbak Kiki menanyakan apakah metode ini benar-benar memberikan perlindungan bagi eksportir atau justru menimbulkan ilusi keamanan yang tidak lebih baik daripada metode lainnya. Jadi, dalam DP atau Document Against Payment, importir hanya akan mendapatkan dokumen setelah membayar, sementara di Document Against Acceptance, importir bisa mendapatkan dokumen dengan janji akan membayar di kemudian hari. Namun di satu sisi, ini memberikan sedikit kendali bagi eksportir karena ia tetap memegang dokumen sampai syarat terpenuhi. Namun, dari materi tadi dijelaskan bahwa kelemahan utama adalah bank tidak menjamin pembayaran. Jadi, jika importir menolak membayar atau tidak menepati janji, eksportir tetap bisa rugi. Artinya, documentary collection memang lebih baik dari open account, akan tetapi tidak seaman LC. Sehingga efektivitas sangat bergantung pada integritas eksportir sendiri, sehingga kepercayaan dan kejujuran dari eksportir dan importir itu menjadi kunci dalam penggunaan metode ini sendiri. Apakah bisa dipahami, Mbak Kiki? Bisa dipahami, Mbak Dina. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Transaksi ekspor-impor merupakan kegiatan penting dalam perdagangan internasional yang memerlukan sales kontak dan metode pembayaran yang tepat untuk mengurangi resiko. Pada studi kasus PT Pelindo 2025 menunjukkan bahwa kendala infrastruktur pelabuhan dapat menghambat dokumen dan pembayaran sehingga menimbulkan biaya tambahan serta kerugian. Oleh karena itu, langkah strategis seperti digitalisasi logistik, peningkatan kapasitas pelabuhan, dan slot booking truk sangat dibutuhkan untuk memperlancar transaksi ekspor-impor di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatian dan pertanyaan dan diskusi yang telah berlangsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Noris. Terima kasih.